Kehidupan artis di dunia hiburan seringkali terpandang penuh dengan kemewahan dan kejayaan. Namun di balik ketenaran tersebut, tidak sedikit dari sang artis yang akhirnya mengalami kebangkrutan dan jatuh miskin. Jika tak mampu bersaing, mereka akan tergusur oleh wajah-wajah muda yang dianggap lebih menjual. Seiring namanya yang tenggelam, begitu pula dengan penghasilan mereka. Seperti yang terjadi dengan beberapa artis berikut ini yang namanya sudah tenggelam namun kembali muncul bukan karena populer, namun karena kehidupan miris mereka usai tak laku lagi di dunia entertainment. Lantas siapa sajakah artis yang jatuh miskin karena pamornya meredup? Berikut daftarnya untuk Anda yang telah dirangkum oleh tim Bintang Top. Nunung Sri Mulat. Masa tua komedian legendaris Nunung Sri Mulat tetap dipenuhi dengan perjuangan. Kabar terbaru terungkap bahwa Nunung terpaksa menjual semua asetnya demi menafkahi keluarga dan biaya pengobatannya. Curahan hati komedian Nunung Sri Mulat yang sampai harus menjual semua aset dan tinggal di kos-kosan tengah mencuri atensi banyak pihak. Nunung terpaksa harus menjual semua asetnya termasuk rumah hingga mobil lantaran kondisi keuangannya. Wanita bernama lengkap Tri Retno Prayudati itu mengatakan menjual aset dari hasil kerja kerasnya selama ini demi mencukupi kebutuhan keluarganya. Selain itu, kondisi kesehatannya yang harus rutin mengonsumsi obat-obatan juga menjadi alasan Nunung untuk menjual semua asetnya. Dengan suara bergetar sambil menahan tangis, perempuan berusia 61 tahun itu menjelaskan bahwa ia harus terus menjalani pengobatan tanpa henti karena beberapa penyakit yang Nunung derita. Kini Nunung dan suaminya Ian Sambiran memilih untuk tinggal di kos-kosan kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Aji Yusman. Pesinetron Aji Yusman kembali menjadi sorotan publik usai terlihat menjual mainan anak hingga berbagai alat tulis kantor melalui unggahan Instagramnya @aji_yusman. Unggahan jualan mainan tersebut pun mendapat sorotan dari warganet. Di kolom komentar, warganet ikut menyemangati Aji dan mendoakan dagangannya laris manis. Sosok Aji Yusman kini disebut-sebut jatuh miskin setelah menghabiskan uang hingga miliaran rupiah untuk pengobatan anaknya. Aji Yusman disebut-sebut mengalami kesulitan finansial setelah menghabiskan lebih dari 2 miliar untuk pengobatan anaknya yang memerlukan perhatian medis khusus. Bahkan kini Aji Yusman dan sang istri harus rela tinggal di rumah kontrakan kecil yang per bulannya hanya 800.000 saja. Masalah tak hentinya berdatangan ke dalam kehidupan aktor Aji Yusman. Pesinetron yang berkecimpung di dunia entertainment sejak masih kecil ini sudah tidak lagi memiliki tabungan hingga aset berharga. Masalah finansial yang membelit juga mengakibatkan anak Aji Yusman harus putus sekolah. Komedian Issa Bajaj. Issa Bajaj nama yang tidak asing di dunia hiburan tanah air. Issa Bajaj dikenal sebagai pelawak sekaligus aktor dengan segudang pengalaman. Pria asal Magetan, Jawa Timur ini mulai merintis karirnya sejak tahun 2005 silam bersama trio Bajaj. Namun Issa Bajaj kini sudah jarang tampil di televisi dan memutuskan pulang ke kampung halamannya di Magetan, Jawa Timur. Keputusan besar ini bukan hal yang mudah bagi Issa Bajaj. Selain harus meninggalkan dunia keartisan yang telah membesarkan namanya, ia juga menghadapi tantangan finansial yang cukup berat. Pada saat memutuskan vakum dari dunia entertainment, kondisi ekonominya tidak stabil dan tabungannya pun terkuras habis. Apalagi video Issa Bajaj berjualan belut di pasar ramai di media sosial dan membuat banyak orang mengaitkannya dengan bangkrut. Dalam sebuah wawancara podcast, Issa pun berbicara tentang keputusannya meninggalkan dunia hiburan dan memilih tinggal di kampung halamannya. Awalnya Issa kembali ke kampung halaman demi mengurus kedua orang tuanya. Niat mulia Issa justru berdampak baik ke kehidupannya hingga akhirnya Issa memilih untuk benar-benar meninggalkan Jakarta dan juga dunia entertainment yang sudah membesarkan namanya. Nama Thalita Kurtiswin kini tengah menjadi sorotan pengguna media sosial. Namanya ramai usai kehidupannya yang berubah drastis. Jika sebelumnya Thalita Kurtis sering dijuluki sebagai ratunya FTV, kini kehidupannya cukup memprihatinkan. Kehidupan Thalita Kurtis saat ini sangat berbeda dari kilau panggung yang pernah ia nikmati. Kini aktris berbakat ini memilih untuk berprofesi sebagai penjual risol di tepi jalan. Keputusan ini mengejutkan banyak orang. Tetapi foto-foto lama Thalita mengingatkan masyarakat akan masa-masa kejayaannya yang penuh warna.
Awal mula kehidupan Thalita terpuruk setelah ia memutuskan vakum dari dunia hiburan pada tahun 2021. Thalita harus menghadapi tekanan ekonomi yang berat terutama saat pandemi COVID-19 melanda. Thalita juga mengungkap bahwa ibunya terlilit utang besar sementara semua penghasilannya selama bekerja dipegang oleh sang ibu. Keadaan semakin sulit saat Thalita mengalami depresi parah akibat konflik keluarga. Ia mengaku sering melampiaskan stres dengan makan berlebihan hingga 7 kali sehari. Perubahan fisik pun terlihat jelas, tubuhnya yang dulu langsing kini tampak lebih berisi dihiasi beberapa tato yang memiliki makna mendalam baginya. Reza Nangin memiliki nama lengkap Reza Levinus Nangin. Dia mengawali karier di dunia hiburan sebagai seorang musisi. Reza membentuk sebuah band bernama Lumiere di bawah produksi label Sinergi Musik pada tahun 2008. Reza Nangin baru-baru ini berbagi cerita mengenai kehidupannya pasca tak muncul lama di layar kaca. Rupanya aktor berusia 41 tahun ini mengalami kebangkrutan hingga membuat hidupnya berubah drastis. Reza Nangin menceritakan bagaimana sampai terlilit hutang hingga bunuh diri menjadi jalan keluar. Awalnya, ia mendirikan sebuah rumah produksi dengan banyak rencana. Namun tak disangka-sangka, pandemi membuat semua programnya berantakan hingga mandek. Masalah mulai muncul saat ketika ia harus membayar denda karena sebuah kontrak kerja sampai keperluan membayar upah karyawan. Karena tak ada dana lagi, Reza dan istri terpaksa menjual aset berupa rumah dan mobil demi membayar semua persoalan uang termasuk upah karyawan. Dalam kesempatan itu, bintang film teman kondangan ini mengaku bahwa dirinya sempat terpikir untuk mengakhiri hidupnya. Menurutnya apa yang dialaminya saat itu sangat berat hingga ia tak tahu lagi apa yang harus diperbuat. Daus Mini. Sosok Ahmad Firdaus atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Daus Mini tentunya sudah tidak asing lagi di dunia hiburan. Pemeran sekaligus pelawak kelahiran 3 April 1987 ini dikenal dengan aksinya yang unik dan menghibur masyarakat tanah air. Pembawaannya yang lucu serta memiliki tubuh mungil membuat orang lain mudah mengenali sosoknya. Diketahui perjalanan karir Daus Mini sudah dimulai sejak tahun 2000-an. Sebelum namanya melejit naik, Daus Mini sempat menekuni dunia sinetron di tahun 2003 sampai 2005. Dirinya berakting dengan memerankan tokoh Acil dalam sinetron yang berjudul Tuyul Milenium dan Tuyul Milenium 2. Lalu kemudian pada tahun 2008, namanya mulai meroket naik setelah dirinya bermain di acara komedi bernama Tawa Sutra. Semenjak itulah dirinya mulai banyak membintangi berbagai sinetron-sinetron yang membuat namanya semakin dikenal masyarakat Indonesia. Belum lama ini, Daus Mini menceritakan terkait kondisinya yang dialami bersama keluarganya dalam beberapa tahun terakhir. Ia mengaku jarang mendapat pekerjaan di dunia hiburan. Lantaran tak pernah mendapatkan tawaran pekerjaan, pelawak Daus Mini mengaku sampai harus menjual 2 unit mobil yang ia miliki untuk menyambung hidup. Fahmi Bo. Aktor bertubuh gempal Fahmi Bo sempat terkenal hingga memiliki panggungnya sendiri di kancah hiburan beberapa waktu silam. Namun roda kehidupan berputar. Pada tahun 2018, Fahmi Bo terkena sakit stroke yang menyebabkan dirinya tak bisa beraktivitas seperti biasanya. Pria berusia 50 tahun ini mengalami kesulitan berjalan dan berdiri akibat komplikasi penyakit asam urat dan diabetes yang dideritanya. Merasakan sakit seorang diri hingga kehilangan pekerjaan, Fahmi Bo pun ternyata telah ditinggal istri dan anak-anaknya dan resmi bercerai di tahun 2021 lalu. Hidup sebatang kara ditinggal istri dan anaknya. Kondisi Fahmi Bo kini kian memprihatinkan. Wajahnya tampak tirus dan pucat namun tubuhnya tetap besar. Tak lagi menjadi aktor apalagi syuting di acara televisi, sehari-hari Fahmi Bo cuma bisa duduk di kontrakannya. Guna menyambung hidup, Fahmi Bo terpaksa live di media sosial agar bisa mendapatkan gift alias saweran online.